Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku sebangsa dan setanah air. Welcome back. Masih bersama dengan gua di sini, Doni Priayi, dan hari ini kita akan masuk ke segmen ngobrolin komik. Oke teman-teman, jadi hari ini gue akan mereview sebuah komik lagi ya. Ini adalah salah satu komik yang paling kalian tunggu-tunggu karena banyak banget yang nge-DM gue pengen cepet-cepet nge-review ini. Sebenarnya ini gue dapetin udah cukup lama ya. Jadi dapatnya tuh kalau nggak salah hari Selasa kayak gitulah. Ini waktu gue upload ini hari Minggu ya, hari Minggu. Jadi sebenarnya gue dapet Selasa itu udah nyampe, tapi karena gua sedang ada kegiatan pekerjaan di luar kota ya, jadi baru bisa gua review hari ini. Jadi yang akan gua review hari ini adalah Jadi akan gua review hari ini adalah Junji Ito Compilation 6 The Back Alley. Jadi seperti apa penampakan komiknya? Yuk langsung kita lihat dulu penampakan covernya. Woo! Oke teman-teman, jadi inilah dia si The Back Alley. Itu Junji Compilation 6 teman-teman. Nah, untuk komik ini sendiri teman-teman bisa lihat ya, seperti halnya komik Junji Ito yang lain yang dikeluarin oleh MNC atau Akasha tepatnya. Jadi dia tuh kayak gini ya. Jadi ada jaket komiknya seperti ini. Dan jaket komiknya ini jujur aja ya, menurut gua desainnya tuh gua kurang suka ya. Entah kenapa kayak kurang estetik aja ya. Tapi untuk bahannya sendiri, jaket komiknya ini masih sama seperti versi-versi Junji Ito yang lainnya. Jadi bahannya ini tuh kayak doff kayak gitu, dan di beberapa titik itu UV spotnya seperti tulisannya di sini. Ada tulisannya untuk dewasa ya. Dan di belakangnya itu ada kayak ice cream bus yang di UV spot seperti ini ya. Bikin kesannya itu jadi makin mewah. Tapi untuk desainnya mohon maaf ya, menurut gua ini kurang kece, kurang keren aja ya. Dan untuk di bagian dalamnya itu dia seperti ini ya, ciri khas komik-komik Junji Ito. Jadi dia itu hitam seperti ini aja, dan ada gambar-gambar sedikit warnanya putih kayak gitu. Tapi yang gue senengnya adalah di covernya ini, cover buku dalamnya ini, dia finishingnya itu doff ya. Biasanya kan finishingnya itu kalau yang Junji Ito yang lain kan glossy ya. Yang ini tuh dia finishingnya doff. Gua cukup suka ya. Jadi ini kesannya itu makin menambah kemewahan dari komik ini sendiri teman-teman. Dan salah satu yang uniknya, si Back Alley ini belum pernah diterbitin sama Viz Media ya. Jadi gua belum pernah baca sebelumnya. Gua punya lengkap ya koleksi Junji Ito yang Viz Media, dan gua baru ngeh ternyata Back Alley itu belum pernah diterbitin oleh Viz Media. Gua nggak tahu alasannya apa. Apakah karena nggak layak, apakah jelek, atau gimana, gua kurang tahu juga ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di komik ini. Nah, The Back Alley ini dia di dalamnya nggak ada warna ya, nggak ada ilustrasi warna, tapi di dalamnya ini ada kayak gambar versi alternatif dari covernya. Biasanya yang kayak gini tuh biasanya cover warna ya, tapi di print jadi hitam putih jadinya kayak gini ya. Nah, untuk komik ini sendiri dia berisi 11 cerita pendek karangan Junji Ito. Nah, ada salah satu yang gua notice di sini, salah satu cerita di sini ada fashion model, dan fashion model ini ya udah pernah ya, gua lupa komik yang mana di Junji Ito di Viz Media gua punya ya, gua udah pernah baca, entah di Smash, entah di Shiver, kayaknya di Shiver ya, udah pernah tayang juga ya, udah dirilis juga di Shiver. Jadi gua udah tahu salah satu ceritanya di sini. Jujur aja ya, untuk masalah ceritanya di sini sorry banget ya, gua kurang suka. Mungkin ada beberapa cerita yang menurut gua keren ya, misalnya kayak approval sama memory, mungkin itu yang gua cukup suka. Junji itu kan terkenal ya karena komik-komiknya itu ceritanya out of the box ya, out of the box, dan agak-agak absurd kan. Tapi di sini absurdnya itu menurut gua apa ya, nggak bagus gitu teman-teman. Mungkin dari segi cerita, mungkin dari segi kreativitas cerita mungkin ya out of the box, tapi secara pengembangan cerita menurut gua di sini
sangat kurang banget ya, sangat kurang. Dan ada beberapa cerita yang kok tiba-tiba kayak gini gitu ya. Gua nggak pengen spoiler cerita ya di sini, tapi gua bakal kasih gambaran sedikit. Misalnya contoh di ceritanya The Town with Hart Street ini, ceritanya tuh agak aneh aja itu pengembangan ceritanya tuh. Gua nggak jelas pengen ke arah mana. Di awal cerita itu dia ngebahas tentang cerita tentang si ceweknya ini ya, nggak ada privasi. Tiba-tiba nggak ada hubungannya sama yang privasi yang keluarganya itu ngintip dia gitu. Tiba-tiba masuk ke suatu kota lain yang apa ya, yang nggak ada jalannya gitu. Ini menurut gua kayak nggak ada hubungannya gitu. Dan ada banyak lagi beberapa cerita lain juga kayak gitu teman-teman. Selain itu juga judulnya itu gua kurang suka ya. Kenapa dia nampilin back alley di cerita utamanya di sini? Menurut gua The Back Alley ini nggak cocok menurut gua untuk dijadikan cover atau judul utama di buku ini. Menurut gua ada beberapa cerita lain yang menurut gua keren. Si Junji Ito itu kan terkenal sama horor yang apa ya, dia bikin tubuh-tubuh manusia itu jadi bentuknya aneh-aneh dan mengerikan kayak gitu kan. Dan di sini tuh nggak banyak yang ditampilin teman-teman. Makanya gua kurang suka sih sama komik ini ya. Ya walaupun begitu, kalau dari segi kreativitas cerita sih ya, Junji Ito tuh memang masterpiece lah menurut gua ya. Cerita tuh di luar Nurul semua, dan komiknya ini menurut gua cukup menghibur ya, karena dia juga cukup tebal dan ceritanya ya menurut gua masih khas Junji Ito gitu. Kita dibuat menerka-nerka apa kelanjutannya. Cuma ya itu ceritanya itu kebanyakan yang apa ya, yang pengembangan ceritanya itu menurut gua jelek banget teman-teman ya. Ya kalau seandainya teman-teman demen atau suka sama Junji Ito, ini boleh lah ya buat dikoleksi ya. Tapi kalau dari segi cerita ya, atau buat teman-teman yang pengen ngoleksi untuk pertama kalinya, jangan beli ini dulu ya. Mungkin bisa cari yang komik Junji Ito yang lain. Dan di sini juga ternyata ada sensornya teman-teman. Sensornya ini menurut gua agak cukup apa ya, aneh aja sih sensornya, karena di bagian, maaf ya, untuk di bagian dada ceweknya tuh kayak dihapus gitu, dan itu menurut gua agak aneh aja sih. Tapi karena itu memang mungkin agak susah juga ya pertimbangan dari editor nyensornya. Kalau seandainya disensor diilangin bagian, mohon maaf ya, bagian yang itunya tuh gitu. Gue susah nyebutnya, nanti takut dolar kuning ya. Nah di bagian situ tuh kalau seandainya diilangin juga kayaknya bakal, ceritanya tuh jadi bakal aneh gitu kalau seandainya ditutupin sama bra gitu ya, karena bakal ngerubah ceritanya, nggak sesuai sama isi ceritanya. Makanya mungkin editornya juga bingung mau nyensornya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi mungkin itu aja review singkat gua tentang The Back Alley ini. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan dan referensi buat teman-teman yang pengen ngoleksi komik ini. Dan untuk akhir kata, gua undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan